Anto adalah seorang perantauan dari desa yang mengadu nasib di kota. Namun nasib baik tak berpihak pada dirinya. Ia kesulitan mendapat pekerjaan, bahkan untuk makan pun sangat sulit. Gimana ini ya? Uang makan sudah sangat tipis. Kalau aku nggak sesegera dapat pekerjaan, mungkin besok aku tidak bisa makan. Mana harus ngirimin uang buat anak istri di desa lagi. Kepalaku pusing. Anto pun keluar dari kontrakannya untuk mencari pekerjaan, namun hingga sore tak ada satupun lowongan pekerjaan yang kosong. Namun saat perjalanan ia tak sengaja melihat sebuah toko yang sangat ramai pembeli. Ia kemudian memutuskan untuk melihat apa sebenarnya yang dijual di toko itu sampai bisa sangat ramai seperti itu. Mbak, permisi. Di sini lagi pada ngantri buat beli apa ya? Oh, ini Mas, kita mau beli coklat Dubai yang lagi viral itu loh. Apalagi di Indonesia tuh masih jarang yang jual, dan produksinya sendiri jadi banyak banget yang nyari-nyari Mas. Karena kalau just tip dari Dubai-nya langsung itu mahal banget. Walah, ternyata begitu. Terima kasih ya, Mbak. Mendengar hal itu, Anto pun langsung terbinar-binar. Wah, apa aku berjualan coklat Dubai saja ya? Sepertinya bakal laku keras, tapi aku tidak punya modal. Oh iya, kan bisa pinjam uang pada rentenir. Anto pun segera menemui seorang rentenir. Pak, saya mau pinjam uang, Pak. Wah, boleh banget Pak. Tapi Bapak sudah tahu kan konsekuensinya kalau tidak membayar pada tepat waktunya? Saya tahu betul, Pak. Jadi tenang, saya akan membayarnya tepat pada waktunya. Setelah mendapatkan uang dari rentenir, ia pun langsung kembali ke kontrakan untuk melihat tutorial cara membuat coklat Dubai. Wah, ternyata mudah juga ya cara membuatnya. Tapi waduh, kok harga bahan bakunya mahal banget. Kalau aku pakai bahan yang asli kayaknya bakal kurang deh modalku. Dan makin sedikit untungnya. Anto kemudian pun sempat pusing dan bingung menyiasati harga bahan baku yang sangat mahal tersebut. Tiba-tiba teleponnya berdering, ternyata yang menelpon adalah istrinya. Assalamualaikum Pak, kapan nih kirim uang? Itu anak kita yang pertama sudah ditagih uang sekolahnya, dan juga beras di rumah sudah habis. Waalaikumsalam, Bu. Nanti ya, Bu, Bapak lagi mau mulai dagang, jadi belum bisa ngirim uang. Gimana kalau Ibu kesini bantu Bapak dagang, terus anaknya titipin dulu sama mbahnya ya? Emangnya Bapak mau dagang apa toh? Bapak mau dagang coklat Dubai yang lagi viral itu loh, Bu. Dan kemungkinan bakal laku keras loh, Bu. Baiklah Pak, kalau gitu, Ibu bakal selalu dukung keputusan Bapak. Besok Ibu ke sana ya. Setelah menutup telepon, Anto pun lalu mencari di internet tentang bahan-bahan coklat yang paling murah. Tak sengaja ia menemukan sebuah website yang menjual bahan-bahan coklat yang sangat murah. Nah, ini nih yang aku cari. Harganya murah banget lagi. Tapi bentar, kok keterangannya bahan-bahannya sudah dalam keadaan kadaluarsa ya? Duh, bakal bikin keracunan gak ya kalau aku pakai ini? Tapi kan gak ada yang bakal tahu juga. Apalagi aku bisa dapat untung yang lebih banyak lagi kalau beli bahan dengan harga yang murah gini. Langsung pesen aja deh. Keesokan harinya, istri Anto pun sampai di rumah Anto, dan tak lama kemudian bahan-bahan coklat pesanan Anto pun juga sudah datang. Setelah itu Anto dan istrinya pun lalu segera ke dapur untuk membuat sebuah coklat Dubai. Pak, ini bahan-bahan coklatnya kok baunya aneh ya Pak? Sudah, Bu, gak usah banyak tanya, tinggal Ibu lakuin aja yang Bapak suruh ya. Tapi Pak, ini semua bahannya seperti sudah berjamur loh Pak. Dan bungkusnya tidak tertera tanggal kadaluarsanya. Apa nggak bahaya Pak kalau nanti dimakan konsumen? Bu, kan sudah Bapak bilang, Ibu diam aja, gak usah banyak tanya. Ibu tuh cuma harus nurutin apa yang Bapak suruh. Baik Pak.
Tak lama kemudian coklat Dubai buatan Anto dan istrinya pun jadi. Akhirnya jadi juga coklat Dubai buatan kita, Bu. Iya Pak, ini coklatnya mau kita jual di mana ya? Kita jual di depan kontrakan saja ya, Bu. Nanti Bapak juga akan promosiin coklat Dubai buatan kita ini di internet biar banyak yang pesan via online. Tak butuh waktu lama, coklat yang Anto dan istrinya buat dan jual itu di depan kontrakannya pun ludes habis tak tersisa. Apalagi ia mendapatkan banyak pesanan online. Tuh kan, Bu, apa Bapak bilang pasti laku keras coklat yang kita buat. Kita bisa kaya mendadak, Bu, kalau terus jualan coklat. Iya Pak, Alhamdulillah. Nanti malam kita buat coklat Dubai lagi ya, Bu, karena ini banyak banget pesanan via online. Dan juga tadi yang beli di depan kontrakan bilang kalau mereka besok mau beli lagi. Baik Pak. Sebenarnya aku ngerasa ada yang janggal sama bahan-bahan coklat yang dibeli suamiku ini. Apa perlu ya aku tanyakan lagi? Sebaiknya tidak usah, nanti malah kena marah. Malam harinya Anto dan istrinya pun sibuk membuat coklat Dubai di dapur kontrakannya. Anto pun mengatakan pada istrinya, Bu, kita buat yang banyak ya, sekalian. Ya untuk buat stok, supaya nanti kalau ada yang pesan online kita sudah ready. Baiklah Pak. 1 bulan kemudian coklat Dubai yang Anto jual semakin ramai pembelinya. Bahkan Anto meraup untung yang sangat besar. Namun hal itu menjadikan Anto angkuh dan malah suka berjudi dan mabuk-mabukan. Melihat Anto yang berubah, istrinya pun mencoba berbicara pada Anto. Pak, kok sekarang malah suka judi dan mabuk-mabukan toh? Ingat Pak, kita sedang mencari rezeki untuk keluarga dan untuk menyekolahkan anak-anak kita. Alah, uang kita itu banyak, Bu. Coklat kita laris manis. Jadi ibu gak usah takut uangnya bakal habis buat Bapak judi dan juga mabuk. Itu kan hiburan buat Bapak, Bu, yang sudah capek kerja. Jadi seharusnya ibu itu ngerti dong. Tapi Pak, sebaiknya daripada uangnya buat judi dan mabuk-mabukan, mending uangnya kita tabung buat beli rumah. Bu, gak usah sok nasihatin loh. Anto pun kemudian pergi dari kontrakan untuk judi dan juga mabuk-mabukan. Istrinya yang melihat Anto sekarang merasa sangat sedih. Malam harinya Anto tidak langsung pulang ke kontrakan dan ia menelepon istrinya untuk mengambil pesanan bahan-bahan coklat di sebuah agen. Ini pesanannya. Oh ya, bilang ke Pak Anto ya. Sepertinya bulan ini stok bahan-bahan coklatnya yang biasa dipesan itu baru mau di restock. Jadi kalau mau pesan lagi tunggu sekitar semingguan lagi ya. Istri Anto pun lalu sangat penasaran dari mana asal muasal bahan-bahan coklat yang suaminya pesan. Ia pun kemudian memberanikan diri bertanya pada sang agen. Pak, saya mau tanya dong, biasanya suami saya pesan bahan-bahan coklat ini lewat mana ya? Dari web, Bu. Lalu kemudian membuka web di mana suaminya yang memesan bahan-bahan coklat, dan betapa terkejutnya istri Anto setelah mengetahui isi dari web tersebut. Astagfirullah, jadi ternyata bahan-bahan coklatnya sudah kadaluarsa. Ya Allah, kok bisa senekat ini ya suamiku? Kalau sampai para konsumen keracunan gimana ya? Istri Pak Anto pun sedih dan cemas dan juga bingung. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Benar saja hal yang dikhawatirkan oleh sang istri Anto pun terjadi, di mana para pembeli coklat Dubai yang Anto jual kini mulai merasakan sakit, mual, muntah-muntah, bahkan ada yang sampai dibawa ke rumah sakit. Salah satu pembeli yang juga keracunan menaruh curiga pada coklat Dubai yang Anto jual karena ia merasa sakit tepat setelah mengkonsumsi coklat Dubai itu. Sepertinya aku keracunan coklat Dubai yang Pak Anto jual deh. Bisa bahaya nih kalau coklat berbahaya seperti itu terus dijual. Aku harus lapor polisi dan membawa barang bukti coklatnya untuk diperiksa. Si pembeli tadi pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan coklat Dubai yang Pak Anto jual. Pak, saya mau melaporkan penjual coklat Dubai yang bernama Anto, Pak, karena coklatnya menyebabkan keracunan. Ini saya bawa barang bukti coklatnya untuk diperiksa. Baik Pak, kami akan segera memeriksa kandungan dalam coklat ini ya. Tak butuh waktu lama, hasil pemeriksaan pun keluar. Coklat Dubai yang Bapak Anto jual mengandung bahan-bahan yang sudah kadaluarsa, Pak.
dan virus juga. Jamur yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Kami akan memberi himbauan pada masyarakat agar tidak membeli coklat Dubai yang Anto jual. Dan kami akan segera menangkap Pak Anto. Baik Pak, akan sangat berbahaya jika coklat Dubai Anto terus diperjualbelikan. Sementara Anto sedang asik berjudi, sedang dalam masalah besar. Sialan, uangku habis tak tersisa. Sebaiknya aku menelpon istriku untuk segera membuat coklat. Namun raut wajah Anto jadi kesal karena istrinya tak kunjung menjawab teleponnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke kontrakan. Mungkin istri sedang membuat coklat. Aku harus segera pulang lah. Namun ketika Anto sudah dekat di kontrakan, ia dibuat sangat terkejut. Loh, kok rame banget ya di kontrakan? Tapi kok kelihatannya lagi pada marah-marah. Duh, kok ada polisi juga? Apa jangan-jangan mereka sudah tahu kalau aku buat coklat Dubai itu pakai bahan yang sudah kadaluarsa? Waduh, sebaiknya aku melarikan diri dan menyamar supaya tidak tertangkap. Aku juga harus mencari tempat persembunyian. Sebaiknya aku mencari kontrakan yang jauh dari kontrakanku yang lama. Anto pun pergi dari sana dan mencari kontrakan. Akhirnya aku bisa kabur dari kejaran warga dan para polisi. Hampir saja babak belur dihajar mereka. Untung bisa sampai di sini. Anto berbaring di atas ranjang dan mencoba untuk tenang. Tiba-tiba matanya tertuju pada layar televisi yang sedang menyiarkan berita terbaru. Wajahnya berubah sangat panik. Apa? Aku jadi buronan sekarang gara-gara coklat itu. Aduh, mati aku. Bagaimana ini? Anto pun bangkit dengan gelisah, meraih ponselnya dan mencoba menelpon seseorang. Kenapa istriku gak ngangkat-ngangkat telepon ya? Apa dia sudah tertangkap polisi? Aduh, bagaimana ini? Biarlah, yang penting aku harus tetap kabur. Aku harus menyamar dan supaya gak ketahuan. Suara apa itu? Dengan hati-hati ia mengintip dari jendela dan melihat beberapa polisi sudah mengepung kontrakannya. Sial, polisi, mereka mengepung tempat ini. Aduh, aku harus cari jalan keluar lah. Anto pun memutuskan untuk melompat jendela kamarnya. Namun seorang polisi memperhatikannya dan langsung berteriak. Anto langsung lari secepat mungkin sementara polisi dan beberapa warga mulai mengejarnya. Ia berlari dengan panik di antara gang-gang sempit hingga akhirnya ia melihat sebuah pabrik coklat. Pabrik coklat, mungkin aku bisa sembunyi di sana. Tanpa pikir panjang, Anto pun menyelinap ke dalam pabrik coklat tersebut. Tapi nasib buruk menantinya. Saat ia berlari di dalam, ia tersandung dan jatuh tepat ke dalam tempat coklat yang sedang dilelehkan dengan suhu yang sangat panas. Panas, tolong. Tubuh Anto perlahan-lahan tenggelam dalam lelehan coklat panas yang mendidih. Dan akhirnya Anto pun jadi coklat.